Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa ini?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah, dan seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini yang menarik adalah sebutan yang diungkapkan oleh orang buta itu kepada Tuhan Yesus. Yang pertama mengatakan, "Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku." Yang pertama. Lalu yang kedua disebut di sana, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yang pertama disebut orang Nazaret, yang kedua anak Daud. Lalu pada saat orang buta itu dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia meningkatkan lagi gelar kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Tuhan, semoga aku melihat." Dari istilah orang Nazaret, lalu latar belakang Tuhan Yesus anak Daud, lalu yang ketiga adalah iman yang diperlihatkan. Siapa dia? Yakni Tuhan. Karena orang buta itu mempunyai keyakinan bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkannya. Ada tingkatan-tingkatan di situ untuk perlihatkan bahwa memang apa yang disabdakan oleh Tuhan bahwa iman orang itu ada. Dan itu yang menyelamatkan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Siapa nama orang buta itu? Tidak disebutkan. Persis di sini kita bisa melihat hampir semua penyembuhan yang dilakukan atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dikenakan kepada orang yang mengalami kesembuhan, mengalami kebaikan dari Tuhan, tidak disebut namanya. Kenapa? Karena lebih yang diungkapkan, ditekankan adalah Tuhan sendiri yang berkarya, bukan orangnya yang disembuhkan. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Justru yang mau ditekankan adalah orang yang disembuhkan, orang yang mengalami mujizat. Tuhannya itu hanya seolah-olah tempelan belaka. Nah, dengan demikian kita bisa melihat dan merenungkan bahwa peristiwa ini itu berarti iman orang itu berarti tampak membiarkan Tuhan berkarya dengan lebih sempurna. Bukan yang ditekankan bukan dirinya, tetapi lebih Tuhan yang dibiarkan berkarya. Ini adalah salah satu wujud iman dalam diri orang itu. Jadi wujud iman salah satunya adalah membiarkan Tuhan berkarya secara bebas, sehingga kebaikan, kesehatan, kesembuhan bisa terjadi. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang seringkali kita lupakan. Maka beberapa waktu yang lalu selalu ada banyak orang yang bertanya kepada saya, "Romo, Muhammad kok bisa jadi Romo, itu kenapa?" Anda bayangkan, kalau saya yang cerita berarti saya mewartakan diri saya.
Sehingga saya lupa sebagai seorang imam harus mewartakan Tuhan. Padahal yang harus berkarya, yang harus kita tekankan, fokus kita adalah Tuhan. Maka kita pun juga dalam kehidupan sehari-hari harus juga lebih menekankan Tuhan. Kita itu siapa? Kita itu tidak ada apa-apanya di depan Tuhan sebetulnya. Tapi dengan misalnya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kebaikan, mujizat terjadi. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita pun ingin dalam kehidupan kita sehari-hari mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi perlu kita ingat bahwa mujizat terjadi itu, mujizat itu bukan sebagai peristiwa-peristiwa besar saja, tetapi juga adalah dalam peristiwa-peristiwa yang kecil. Namun yang jelas adalah dalam mujizat itu semua kebutuhan kita yang di luar nalar kita itu ternyata terpenuhi karena Allah sendiri. Dan juga yang kedua, mujizat itu terjadi karena permintaan orang. Kita bisa melihat di Yeriko, apakah orang buta itu hanya satu itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Pasti ada beberapa banyak orang buta. Tapi yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Yeriko itu hanya satu ini. Kenapa? Karena dia minta kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa melihat tadi, mengandaikan lagi, orang kusta pada zaman Tuhan Yesus pasti banyak. Tapi yang disembuhkan siapa? Yang minta kepada Tuhan Yesus. Maka mujizat ini itu tidak lalu kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus lalu meneng, diam, enggak. Tapi kita harus bicara, ngomong, meminta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri itu mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Maka kita tidak jemu-jemu juga untuk meminta kepadanya. Maka kita akan mengalami kebaikan karena aspek iman ini. Iman berarti mengandaikan juga kerendahan hati orang itu untuk minta. Kalau orang itu istilahnya itu meninggikan dirinya, pasti akan malu untuk minta. Tapi kalau dia merendahkan dirinya, dia tidak akan malu untuk minta. Maka kalau orang itu meninggikan dirinya, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi kalau orang itu merendahkan dirinya, mujizat itu terjadi. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ini adalah bagian dari iman yang harus kita miliki supaya kebaikan Tuhan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat merenungkan.